apabila ia melewati anak kecil, beliau mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Ini artinya bisa dua. Bisa Nabi Muhammad mengucapkan duluan, atau Nabi Muhammad salim kepada anak kecil tersebut. Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ke anak kecil aja ngucapin salam duluan. Nabi Muhammad, anak kecil lewat, assalamualaikum tuh. Atau ada yang mengartikan, menerangkan bahwa Nabi Muhammad salim dengan anak kecil. Sangat tawadunya Nabi kita Muhammad SAW. Wal kabir, dan begitu juga kepada, apalagi anak kecil aja Nabi Muhammad tawadu, hormat, apalagi kepada orang yang lebih tua. Nah ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu al-akmalani ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa syafi'ina wa qaidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal zawadul karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala aidan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallah wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para asatidz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, jamaah Masjid Jami At-Taqwa rahimakumullah. Bil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Jami At-Taqwa Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Ustadz Haji Muhammad Yunus mata'allahu bituli hayati. Orang tua kita Bapak Haji RW, Bapak Haji RW 12 yang terhormat Al-Mukarram Bapak Haji Mulyadi, kita doakan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam taat dan ibadah, dimurahkan rezekinya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, hajat dunia maupun akhirah, dimudahkan segala urusan-urusannya. Para jamaah Masjid Jami At-Taqwa, rutinitas di malam Sabtu, ta'lim di malam Sabtu, para remaja dimanapun Anda berada, yang berada di masjid maupun yang berada di rumah atau yang berada di jalan, semuanya kita doakan para anak-anak kita, penerus bangsa kita. Kita doakan senantiasa selalu diberikan taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat istiqomah hadir di ta'lim setiap malam Sabtu dan malam-malam yang lainnya di Masjid Jami At-Taqwa dan program Ayo Mengaji di lingkungan RW 12. Tama-tama lalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala
Alhamdulillah pada malam hari ini kita semua masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka thalabul ilmi dan menghidupkan sunnah daripada diantara sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya tadi kita sudah melaksanakan sholat maghrib berjamaah, termasuk dalam kategori sunnah muakkadah, dan kita i'tikaf di Masjid Jami'at Taqwa. Kita dapat pahala sunnah dan dilanjuti dengan ta'lim, ngaji bareng, dapat sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengamalkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita termasuk umatnya yang mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di kelak di yaumil kiamah nanti harapan kita semua adalah mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat serta salam tak lupa kita selalu curahkan, hanturkan kehariban baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarganya, para sahabatnya yang tercinta dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hadirin jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai pembuka marilah sama-sama kita buka taklim kita dengan membaca kitab suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehat lahir batin kita, kedua orang tua selalu diberikan umur yang panjang dalam berkah dan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para orang tua kita, para guru-guru kita yang telah wafat, senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu turunkan cucuran rahmat dan maghfirah di alam barzahnya, jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Jamaah kita, saudara kita, warga kita, orang tua kita yang sedang kurang sehat atau yang sedang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu berikan kesabaran dan ketabahan. Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan kembali badannya untuk taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, baik yang di sekolah maupun yang di pesantren, kita doakan beliau-beliau semuanya yang lagi menuntut ilmu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran, diberikan ilmu yang bermanfaat fid dini wal dunya wal akhirah. Ila hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hurdin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wal muslimin al-Fatihah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir lana wa liwalidayna. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mengingatkan materi sebelumnya masih di bab tentang nubdatun min akhlaqihi sallallahu alaihi wasallam, intisari atau hikmah daripada akhlak-akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mengamalkan, mencontoh pribadi baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kemarin adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepaling bagus akhlaknya. Tertera pujian dari Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pujian bahwa Nabi Muhammad adalah tempat yang paling
tempatnya agungnya akhlak. Nabi Muhammad adalah orang yang akhlaknya itu bagus, akhlaknya itu agung, yang patut kita contoh. Bahkan Nabi Muhammad mengatakan, "Bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak-akhlak umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, kemarin dijelaskan bahwa di antara akhlak daripada akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah beliau selalu menjauhkan dirinya dari perbuatan yang keji, dari perbuatan yang hina, bahkan perbuatan yang subhat. Sungguh apiknya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliau mempunyai sifat al-qanaah, merasa cukup. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta kepada siapapun. Beliau menikmati apa yang ada, baik pakaiannya maupun makanannya. Ala kadarnya yang beliau temukan itu yang beliau makan, yang beliau temukan, yang beliau punya itu yang beliau pakai. Itu sifat qanaah Nabi Muhammad SAW. Dan diantaranya lagi kemarin, Nabi Muhammad SAW tidak pernah mencela, tidak pernah sekali-sekali mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Kalau beliau nggak suka, beliau nggak makan. Beliau nggak pernah mencela makanan, baik makanan yang beliau tidak suka, ya beliau tidak pernah sedikit pun mencela makanan. Kalau beliau suka, beliau makan. Beliau nggak suka, beliau nggak makan. Dan Nabi Muhammad SAW tidak pernah marah. Nabi kita Muhammad SAW. Kita lanjuti bacaan kita dalam kitab Aujazul Ibarat min Kitabil Akhlaqi walil Banin walil Banat, min Akhlaqil Kitab min Kitabil Akhlaqi lil Banin walil Banat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahmatullahi alaihi wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. La yatlubu min ahadin syai'an. Sampai di situ bacaan kita kemarin. La yatlubu min ahadin syai'an. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mencari dari sesuatu, dari seseorang akan sesuatu. Nabi Muhammad enggak pernah minta kepada seseorang. Bapak-bapak sekalian, Nabi Muhammad nggak pernah minta kepada salah seorang sedikit pun. Nggak kayak kita ya. Kita minta, minjem ya. Minjem apa itu cepet? Ya, lagi viral tuh kata-kata minjem cepet. Minjem apa minta? Minjem, kalau minjem balikin. Kalau ada kata-kata minjem wajib balikin. Ya. Kalau kita minta, bahasa halusnya minjem. Padahal minta sama minjem beda. Kalau minta mah kita nggak wajib ngebalikin, kalau minjem kita wajib ngebalikin. Maka saya suka ingetin anak-anak, kalau di sekolah itu bahasa minjem pulpen diganti dengan bahasa minta pulpen. Atau minjem pulpen minta tintanya. Kalau minjem pulpen berarti tinta yang dia pakai harus dibalikin. Kalau minta pulpen ya nggak usah balikin gitu bahasanya. Tapi jarang orang yang ngasih. Kalau minta, kalau minjem dikasih. Kalau minta ogah ngasih, ngeri ya, ngeri kagak dibalikin. Ya ngeri rugi. Padahal mah kalau ada ya kasih aja. Ya jadi orang nanti juga bakalan mikir lagi. Kan minta kelama-lamaan malu.
Jangan pakai bahasa basi, pakai bahasa minjem, minta aja. Kalau bahasa anak-anak tuh, saya pakai dulu, saya pakai. Nah, pakai, minjem, minta, tuh bahasa yang beda maknanya. Kalau lagi nongkrong biasanya nih anak-anak muda pakai rokok, pakai minjem apa minta? pakai minjem apa minta? Ini lebih halus lagi nih kata pakai nih. Orang kalau pakai barang kita, pakai itu barang wajib ngebalikin apa kagak? Pakai itu rokok batang. Pakai silakan, berarti redo nggak tuh orang? Jadi nggak ada kata-kata wajib ngebalikin ya. Nanti gantian. Giliran kamu yang lain punya banyak, pakai dulu tuh. Nah, itu bahasa bergaul ya. Jangan pakai bahasa minjem. Kalau minjem balikin. Pakai aja. Tapi Nabi Muhammad SAW kagak. Nabi Muhammad kagak pernah yang namanya make barang orang, nggak pernah. Minta apalagi ya. Itu sifat atau akhlak dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW diantaranya. Wala yamuddu ainaihi ila ma inda ghairihi. Dan Nabi Muhammad tidak memanjangkan kedua matanya kepada sesuatu yang ada selainnya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Kul man yalik." Makanlah ya bagi seseorang apa yang ada di depan kamu. Nabi Muhammad matanya kalau lagi makan udah yang ada di depan matanya aja dimakan. Kalau kita kan beda. Tuh matanya panjang gitu tuh. Apa sini bawa kemari. Apalagi di hotel. Dimana kalau kita lagi kondangan di gedung, ya tuh matanya tajam, kambing guling, somai. Itu kita. Contoh Nabi Muhammad kagak pernah, matanya nggak panjang kemana-mana. Kul min mayalik. Maaf, kul min mayalik. Makanlah dari apa yang ada di depanmu. Ya maaf tadi bukan kul man yalik, tapi kul mimma yalik. Makanlah dari apa yang ada di depanmu. Udah yang di depan kita aja makan. Jangan pakai bawa kemari itu. Oh Allah, panjang lagi tangannya. Sana geser kemari. Itu kita ya. Ya Allah, ini kita kalau lagi tahlilan deh. Ini bahasa keseharian kita nih, tingkah laku keseharian kita. Kita kalau lagi tahlilan, di depan kita kacang bakar, kacang goreng, udah kacang aja makan sama minum mana air. Aku jangan pakai yang di sono kita comot. Udah masing-masing rezekinya. Lempengan kita dapat kacang ya kacang udah. Ini mah pengen yang ada di sono, galak aduh. Nih, udah ya, udah belajar begini mah. Contoh, nah ingat oh ya Allah, malu sama Nabi kita. Nabi kita mah gak pernah matanya nggak kemana-mana, nggak jelalatan. Kalau ngeliat makanan yang ada di depannya aja udah. Ini bukan mata doang, kita mah kadang tangan, udah main tangan deh. Makan mata kemana, tangan kemana. Aduh, masih belajar kita ya. Nah, belajar akhlak Rasulullah SAW. Ya Rabbana. Ya pelan-pelan lah kita seharian kita itu model begitu, nanti dirubahlah dikit-dikit. Ya Nabi Muhammad sekali lagi tidak memanjangkan kedua matanya kepada sesuatu yang ada di sisinya. Udah yang ada aja Nabi Muhammad mah, gak pakai kemana-mana matanya. Wa kana haliman la yaghdabu. Dan adalah Nabi Muhammad SAW itu haliman. Haliman itu artinya sabar. La yaghdabu. Nabi Muhammad tidak pernah marah. Nih akhlak Nabi kita Muhammad yang selanjutnya yang kita contoh yaitu sabarnya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad tidak pernah marah.
Haliman itu lebih daripada sabar. Maksudnya haliman di sini adalah kita dizolimi sama orang. Umpamanya ini menimpa kepada kita nih. Kita dizolimi sama orang. Kita bukan yang nggak bisa balas zolim itu orang kepada kita, tapi kita lebih memaafkan dia. Padahal mah kita bisa aja. Kita ditampol nih sama orang, kita bisa aja mukul balik. Tapi kita lebih milih maafin, sabar. Tuh haliman tuh. Contoh, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dakwah di kota Taif, bagaimana orang-orang Taif memperlakukan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada yang nimpahin pakai batu, pakai kotoran. Masya Allah. Bahkan ditawarin kan nama malaikat Jibril ya. Muhammad, ini orang Taif apa mau dilempar pakai gunung Uhud? Kata enggak. Kalau model kita udah lempar aja malaikat. Tapi Nabi Muhammad bukannya nggak bisa ngebales orang-orang Taif. Tapi Nabi Muhammad mempunyai sifat haliman. Ya, sabar, welas asih. Jangan Jibril, biarin dia mah begitu. Kata Nabi Muhammad nih. Ya, dia mah begitu biarin. Yang penting ntar keturunannya kagak begitu. Kalau kita binasakan orang-orang Taif, ntar kagak ada keturunannya masuk Islam. Di Taif nggak ada orang Islam tak. Oh itu Nabi Muhammad pikirannya sampai ke situ. Saking welas asihnya Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi Muhammad pemarah, ya udah Jibril tiban aja mau gunung Uhud biar tahu rasa dia. Lah di Taif sekarang kagak ada umat Islam. Bukan begitu? Nah ini Nabi Muhammad yang patut kita contoh. Orang dolim sama kita bisa aja ngebales, tapi kita lebih milih haliman, sabar, welas asih, memaafin, biarin. Bisa begitu kita. Apalagi anak muda. Aduh, songgel dikit aja mau marahan dia. Ya, udah biarin aja. Pakai sifatnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada keributan, nggak ada tawur-tawuran bocah. Kalau sifat Nabi Muhammad kita pakai dari remaja, dari sekarang, nggak ada marah-marah. La yakdobu, Nabi Muhammad tidak pernah marah. Kalau kita dikit-dikit marah, ya dikit-dikit ngomel. Ya Rabbana. Sabiran alal bala'i wal adza. Nabi Muhammad sabar di atas ujian dan hinaan. Ujian Nabi Muhammad apa? Banyak. Ya lahir udah dalam keadaan yatim. Tinggal sama ibunya. Berapa tahun wafat ibunya. Diurus sama kakeknya. Wafat kakeknya. Ya, diurus sama pamannya. Tuh ujian Nabi Muhammad. Udah nikah, punya anak masih kecil, wafat, meninggal. Ya Rabbana. Sabiran. Nabi Muhammad itu sabar di atas ujian. Banyak sekali ujian Nabi Muhammad SAW. Kita mah ya Allah baru sedikit aja udah ngeluh baik kita mah ya. Nabi Muhammad masabiron, al-ada dan hinaan. Mau bagaimanapun Nabi Muhammad dihina udah sabar baik Nabi Muhammad mah. Karena Nabi Muhammad dihina-hina di depan mukanya loh sama orang Yahudi. Yahudinya buta. Ya, nyari makan di pinggir pekarangan pasar. Nabi Muhammad doang yang mau nyuapin tuh Yahudi buta. Yang lainnya memboro-boro. Kagak ada yang kasihan. Orang dikit-dikit, nah percaya sama Muhammad. Muhammad tukang sihir. Itu kerjaannya begitu, ngencak-ngencak. Matanya buta tapi mulutnya lemes. Nabi Muhammad dikata-katain, gimana orang mau ngasih duit, gimana orang mau ngasih makan. Orang Nabi Muhammad
dijelek-jelekin, dihina-hina. Datang Nabi Muhammad sendiri, datang bawa makan dan nyuapin tuh orang Yahudi. Mana punya perasaan Nabi Muhammad mah. Tahu Yahudinya udah aki-aki, giginya tinggal 2. Makanannya dimut-mut dulu kaja alus, suapin. Ngomong tuh, ente jangan percaya sama Muhammad sambil makan. Muhammad itu tukang sihir. Wah, kalau model kita tuh ya, nyuapin begitu ya, dihina-hina nih orang. Kamu gak tahu dikebalas, gak tahu kasihan ya, gak tahu dikasihani. Nabi Muhammad udah suapin aja. Abu Bakar nanya kepada anaknya Sayyidatina Aisyah, ya Aisyah, apa kerjaan Nabi Muhammad, suamimu? Apa kerjaan suamimu yang belum pernah saya kerjakan? Ayah, ini kata Aisyah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Nabi Muhammad tuh kalau pagi nyuapin orang buta di pinggir sawah, di pinggir pasar. Itu kerjain, kiranya main enteng. Ya, cuman itu dilaksanain sama Abu Bakar As-Siddiq. Ya, dilanjutin kebiasaan Rasulullah setelah Rasulullah wafat, dilanjutin sama Abu Bakar As-Siddiq. Lah, Yahudi buta ngomong jelek-jelekin Nabi Muhammad di depan Abu Bakar As-Siddiq. Lah sewet Abu Bakar. Pertama mah pelan-pelan, tapi Abu Bakar nggak pakai cara Rasul. Abu Bakar mau deh roti masukin, sambil ngobrol. Udah tuh nyerocos saja tuh Yahudi buta tuh ngomongin Nabi Muhammad, hina-hina Nabi Muhammad. Lah Abu Bakar lama-lama geram beliau. Akhirnya apa tuh? Roti yang tadinya sepotong-sepotong jejelin semuanya ke mulut orang yang, wah ketahuan nih, kamu bukan orang yang biasa orang biasa yang nyuapin saya. Siapa kamu? Ya, aku bukan orang yang biasa nyuapin kamu setiap harinya. Lalu kamu siapa? Aku sahabatnya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemana yang biasa nyuapi saya? Beliau sudah wafat. Nangis tuh orang Yahudi buta. Orang buta bisa nangis. Ya Allah, bukan ya Allah, dia belum masuk Islam. Bahasanya sayang sekali, itu orang baik itu. Kamu mau tahu siapa yang biasa nyuapin kamu setiap harinya? Iya, aku belum sempat balas kebaikannya, aku pengen sekali balas kebaikannya, kata Yahudi buta. Beliau adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wah, nangis tuh Yahudi, nangis ya Allah. Itu dengan ulas asihnya, sabarnya Nabi Muhammad, akhirnya orang Yahudi itu masuk Islam, bersyahadat di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Nah ini karena kesabaran itu bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah berikan hidayah kepadanya. Nah itu sifat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sabar daripada ujian dan hinaan. Lanjutannya ya'fu. Kita mudah-mudahan bisa contoh ya sabarnya Nabi Muhammad. Kita baru hina aja udah parah kita marahnya ya. Udah biarin aja Nabi Muhammad tuh. Ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaihi. Nabi Muhammad memaafkan daripada yang menyakiti kepadanya. Ya, Nabi Muhammad selalu memberi maaf kepada orang yang menyakitinya. Beliau sangat sedih ketika pamannya Sayyidina Hamzah terbunuh di perang Uhud. Saya lupa namanya itu yang nombak budaknya Hindun, yang hitam orangnya. Ditombak Hamzah sama beliau. Akhirnya wafat Hamzah di medan perang Uhud. Itu Nabi Muhammad sangat benci sekali, sangat kesel sekali sama budaknya Hindun itu. Ya. Tapi Nabi Muhammad memaafkannya. Sangat memaafkannya. Tapi maafin tapi bahasa kitanya kagak mau ngeliat mukanya. Karena kalau ngeliat mukanya itu ingat wafatnya
ya Sayyidina Hamzah di perang Uhud. Nabi Muhammad ya'fu 'anil ladzi yusi'u ilaihi. Nabi Muhammad selalu memaafkan orang yang menyakitinya. Mutawadi'an lil saghiri wal kabiri. Wa min tawadu'ihi annahu idza marra bis sibyani yusallimu alaihim. Nah, ini sifat Nabi Muhammad. Beliau adalah mempunyai sifat rendah hati bagi anak kecil maupun orang gede, bagi anak kecil maupun orang tua. Dan di antara ketawaduan Nabi Muhammad SAW bahwasannya apabila ia melewati anak kecil, beliau mengucapkan salam terlebih dahulu kepada mereka. Ini artinya bisa dua. Bisa Nabi Muhammad mengucapkan duluan, atau Nabi Muhammad salim kepada anak kecil tersebut. Akhlak baginda Nabi Muhammad SAW. Ke anak kecil aja ngucapin salam duluan. Nabi Muhammad, anak kecil lewat, assalamualaikum tuh. Atau ada yang mengartikan, menerangkan bahwa Nabi Muhammad salim dengan anak kecil. Sangat tawadunya Nabi kita Muhammad SAW. Wal kabir, dan begitu juga kepada, apalagi anak kecil aja Nabi Muhammad tawadu, hormat, apalagi kepada orang yang lebih tua. Nah ini yang harus kita terapkan kepada anak-anak kita. Ya, kita terapkan pada diri kita sendiri dulu. Nanti anak-anak kita, ya, itu bisa mencontoh kita. Kalau kita orang tua, ya, ngebentak orang tua, ngebentak mertua, lah nanti anak itu juga bakalan ngikutin. Jadi kalau kitanya santun sama orang tua, sama anak kecil olas asih, ya, itu nanti anak kita akan mencontoh sifat orang tuanya. Salah satu daripada sifat Nabi kita Muhammad SAW sangat rendah hati kepada anak kecil maupun orang tua. Bahkan ketika beliau melewati anak kecil, beliau mengucapkan salam atau salim kepada anak kecil tersebut. Tuh akhlak dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Wa idza da'ahu ahadun yujibuhu biqaulihi labbaik. Dan apabila memanggil salah satu seorang dari seorang, beliau menjawab dengan ucapan labbaik. Ya Rasulullah, labbaik, labbaik. Ya khair, baik bahasa kitanya. Jangan dipanggil apalagi sama orang tua. Surya, yo, masya Allah. Wazir. Nabi Muhammad nggak begitu jawabnya. Labbaik. Semua orang panggil Nabi Muhammad dengan ucapan, beliau menjawab dengan ucapan labbaik. Nah ini diantara kelanjutan akhlak atau sifat karakter baginda kita Nabi besar Muhammad SAW yang patut kita teladani, patut kita contoh. Masih banyak lagi contoh atau akhlak-akhlak baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Nggak habis deh. Semalaman juga kita kalau lagi ngomongin akhlak Nabi Muhammad kagak habis nih. Banyak banget. Belum di sini nih. Di Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya Rabbana. Nggak kelar deh semalaman kita. Dikit-dikit dah. Dapat 3 sifat, 3 akhlak Nabi Muhammad kita ingat, kita terapin ya. Kita sama-sama terapin, kita belajar mencontoh akhlak dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga dengan kita mempelajari, mengetahui sifat akhlak daripada akhlak Nabi kita Muhammad SAW, kita termasuk umatnya yang kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dan anak keturunan kita termasuk anak yang bisa nanti mencontoh. Kalau kita belum ada umur ya, meninggal, nanti anak-anak kita yang mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
wala yuhibbu ay yaquma lahu ahadun min majlisihi wallahu a'lam bissawab wa ilaihil ma'ab. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah ya maulana ya ma'bud. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim ala Allah tabaraka wa ta'ala kulli sadatina sayyidina Rasulillah ya ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma antal ladzi an'amta fa'allamta wa antal ladzi fatahta fa'alhamta wa lakal hamdu maulana kama akramta wa fahamta wa qulta wa qawlukal haqqu wa wa'duka sidqu sanuqri'uka fala tansa wa qulta wa 'allamal insana ma lam ya'lam wa qulta fa fahamnaha Sulaiman wa qulta wa 'allama Adama al-asma'a kullaha wa qulta wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nas'aluka ya Allah an tu'allimana kama 'allamtahum wa tulhimana kama alhamtahum wa tahfaza ma mananta 'ala bihi 'alaina kama hafizta 'alaihim wa qulta inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna بِرَحْمَتِهِمْ رَبِّ فَانفَعْنَا بِبَرَكَاتِهِمْ وَاهْدِنَا الْحُسْنَى بِحُرْمَتِهِمْ وَأَمِتْنَا فِي طَرِيقَتِهِمْ وَمُعَافَاتِهِمْ مِنَ الْفِتَنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عزفة يا جيرة العالمية وهيل الجود والكرم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.